Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di sekitaran kampus dan saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa mengenai politik saat ini. Oke, saat ini saya akan mewawancarai Mbak. Sebelumnya, Mbak boleh perkenalkan nama dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Naura, saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, sebelum saya tanya lebih lanjut terkait politik ini, saya akan bertanya pada Anda. Apa Anda sudah tahu kapan dilaksanakannya pemilu presiden 2024? Sudah Mbak, 14 Februari 2024. Betul? Ya, betul. Selanjutnya, sebutkan secara urut calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Yang pertama itu ada Pak Anies dengan Pak Amin, yang kedua Prabowo Gibran, yang ketiga itu ada Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Yang pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda merasa terlibat dalam proses politik baik secara online maupun offline dalam persiapan menuju pemilu 2024? Menjadi petugas KPPS, Mbak. Sekarang kan banyak ditawari anak-anak muda untuk menjadi petugas KPPS. Mungkin itu salah satu cara untuk berpartisipasi, salah satunya. Ya. Oke, selanjutnya ya. Menurut Anda, apa yang menjadi faktor pendorong keterlibatan politik di kalangan milenial sekarang? Di media sosial itu kan lagi marak-maraknya kampanye gitu kan, Mbak, kayak konten-konten calon presiden, wakil presiden. Jadi dari situ kan kita jadi melihat gimana paslon 1, 2, 3 kan. Iya. Selanjutnya, bagaimana peran media sosial dalam membentuk pandangan politik milenial? Oke, saya ulangi ya, Mbak. Bagaimana peran media sosial dalam membentuk pandangan politik milenial? Oke, yang kelima, bagaimana peran media sosial dalam membentuk pandangan politik milenial? Sangat berpengaruh ya, Mbak. Apalagi kan sekarang di FYP TikTok itu kan banyak konten-konten kayak paslon 1, 2, baik personalnya maupun visi misinya itu sering banget seliweran di FYP. Jadi itu bisa membentuk pandangan kita terhadap politik sih, Mbak. Ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, kan kalau sedang masa politik ini banyak sekali hal atau informasi yang kurang valid. Ya. Nah, bagaimana menurut Anda upaya pemberantasan hoaks dan disinformasi selama kampanye pemilu 2024? Tidak menelan informasi itu secara mentah-mentah, Mbak. Kita cari dulu kebenarannya apakah yang diberita itu benar atau hanya menyudutkan satu calon presiden, cawapres gitu. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya, baru kita bisa menilai atau Selanjutnya, terkait dengan perubahan peraturan pada batas umur cawapres yang diubah secara keputusan sepihak, menurut Anda bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Sah-sah aja sih, Mbak, selama si cawapres itu tuh bisa gitu dianggap mampu untuk menjalankan tugas dan perannya setelah terpilihnya nanti sebagai calon wakil presiden. Nah, tidak apa-apa. Ya. Selanjutnya lagi, apakah dengan salah satu cawapres yaitu Gibran yang mencalonkan dengan usia yang sangat muda bisa memotivasi anak muda khususnya generasi milenial sekarang ini untuk tertarik dengan politik? Iya, Mbak, karena usia kan bukan menjadi patokan ya sebuah pemikiran gitu. Kalau misalnya para pemuda milenial ini mempunyai pikiran yang bagus untuk kemajuan bangsa Indonesia kan, kenapa tidak gitu. Bisa aja sih, Mbak, sangat memotivasi kita sebagai kaum milenial. Iya. Oke, bagus. Apa pendapat Anda tentang cara mengatasi golput di pemilu nanti? Dengan adanya kampanye itu atau sosialisasi tentang pemilihan atau enggak, kan sekarang di TV sudah banyak debat-debat capres gitu ya, Kak. Kalau kita nonton kan pasti kita tuh akan ikut
apa ya, emosi atau gimana ya, maksudnya tuh Greget gitu iya, ya. greget banget gitu dalam menontonnya gitu. Jadi ketika kita nonton kampanye apa atau debat capres itu tuh kita bisa menilai gitu bahwa mana sih yang baik untuk negara kita, Iya. presiden kita setelahnya gitu, dengan melalui debat capres atau kampanye-kampanye gitu Kak. Itu akan mengurangi angka golput sih kalau mereka bisa dapat mengikutinya secara baik gitu ya. Iya Mbak, bagus bagus banget. Ya, Nah, yang terakhir ini apa harapan dan ekspektasi kamu terhadap calon pemimpin yang akan terpilih dalam pemilu nantinya? harapannya semoga apa yang ditawarkan ya atau visi misi mereka itu bisa terlaksanakan, bisa terwujudkan dengan baik ya Mbak, nggak cuma wacana pada saat kampanye tapi bisa terrealisasikan dengan baik setelah mereka menjadi presiden dan calon wakil presiden selanjutnya. Iya. Oke, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah mau saya wawancarai. Iya, Maaf Mbak. mengganggu waktunya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia Ramadhani dari Prodi PGSD dengan NPM 307. Di sini saya akan mewawancarai Lulu dari Prodi BK terkait dengan politik milenial pada mapel PPKN. Ya, sebelum saya tanya lebih lanjut terkait politik ini, saya akan bertanya pada Anda, apakah Anda sudah tahu kapan dilaksanakannya pemilu tahun 2024? Ya, saya tahu. Pemilu 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Sebutkan secara urut calon presiden dan calon wakil presiden 2024 mendatang. Nomor 1, ada Capres Pak Anies Baswedan dan Capres Pak Muhaimin Iskandar. Nomor 2, ada Capres Pak Prabowo Subianto dan Capres Pak Gibran Rakebuming. Dan nomor urut 3, ada Capres Ganjar Pranowo dan Capres Pak Mahfud MD. Ya. Sejauh mana Anda merasa terlibat dalam proses politik, baik secara online maupun offline, dalam persiapan menuju pemilu 2024? Saya sebagai generasi milenial telah terlibat dalam proses politik secara online dengan cara mengikuti dan memantau informasi terkait perkembangan politik terkini, juga menyimak dan para calon menyuarakan opininya dalam debat online. Selain itu, saya juga bergabung dalam forum dan kelompok online dan berdiskusi bersama. Dan kalau secara online ini, saya dapat mengajak teman dan keluarga untuk menggunakan hak pilih mereka di pemilu 2024. Dan saya juga telah ikut serta dalam kampanye lapangan seperti memasangkan spanduk atau pembagian materi kampanye. Menurut Anda, apa yang menjadi faktor pendorong keterlibatan politik di kalangan milenial ini? Menurut saya, karena mudahnya akses teknologi dan sosial media yang memungkinkan generasi milenial lebih mudah memahami isu politik ini. Selain itu juga kami generasi milenial juga menginginkan Indonesia maju dan pemimpin yang bijaksana. Bagaimana peran media sosial dalam membentuk pandangan politik milenial? Media sosial bukan hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga wadah di mana generasi milenial dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik ini. Nah, kan kalau sedang dalam masa politik ini, banyak sekali hal atau informasi yang kurang valid. Menurut Anda, bagaimana upaya pemberantasan hoaks dan disinformasi selama kampanye pemilu 2024? Pemberantasan hoaks di era pemilu ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan publik dan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi hoaks dan memberikan kembali kejelasan informasi tersebut sebelum disebarluaskan. Terkait dengan perubahan peraturan pada batas umur cawapres yang diubah secara keputusan sepihak, menurut Anda, bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut?
Tentunya perubahan peraturan batas umur cawapres ini menjadi pro kontra masyarakat, tetapi bagi generasi milenial seperti saya ini tidaklah masalah asal visi misi terlaksana dengan baik. Apakah dengan salah satu cawapres yaitu Gibran yang mencalonkan dengan usia muda bisa memotivasi anak muda khususnya generasi milenial untuk tertarik dengan politik? Bagi generasi milenial seperti saya ini tentunya iya, karena beliau inspirasi kepemimpinan muda sebagai tokoh muda yang terlibat dalam politik, dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda yang berkurang terwakili dalam dunia politik. Apa pendapat Anda tentang cara mengatasi golput di pemilu nanti? Dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pendidikan edukasi yang membangun pemahaman tentang pentingnya hak suara, mengingatkan pentingnya hak suara bagi warga Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju. Apa harapan dan ekspektasi Anda terhadap calon pemimpin yang akan terpilih dalam pemilu tersebut? Ya, yang memiliki integrasi yang tinggi, etika yang baik, moralitas yang kuat, kemampuan kepemimpinan dalam mengambil keputusan, dan yang utamanya pula adalah tempat mendengarkan inspirasi publik. Tentunya siapapun terpilih pada pemilu 2024 harus berpikir lintas generasi dan bertindak sebagai pelayanan rakyat dengan prioritas kebijakan publik yang mengupayakan bagi terwujudnya impian Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Septian Alvareza. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu rekan saya dari Prodi PBI tentang generasi milenial terhadap politik Indonesia. Nah, dengan Mas siapa? Angga Tri Wijaya, Dari Prodi apa, Mas? PBI. Nah, pertanyaan pertama yaitu terkait politik. Saya akan bertanya pada Anda. Apa Anda sudah tahu kapan dilaksanakan pemilu presiden pada tahun 2024 ini? Baik, pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sebutkan secara urut calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 ini. Baik, yang nomor urut pertama yaitu Anies dan Caimin. Ya. Yang nomor urut kedua Prabowo dan Gibran, dan yang terakhir nomor urut 3 Ganjar dan Pak Mahfud MD. Nah, kemudian apakah dengan salah satu cawapres yaitu Gibran yang mencalonkan dengan usia muda bisa memotivasi anak muda khususnya generasi milenial untuk tertarik dengan politik? Menurut saya bisa, karena Gibran menunjukkan bahwa anak muda itu bisa memimpin sebuah kota seperti yang Di ada Solo di ya, Pak? Solo, yang terbangunnya fasilitas-fasilitas. Nah, udah itu aja, Mas. Udah. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah pendapat Anda tentang cara mengatasi golput di pemilu nanti, Mas? Cara mengatasinya itu bisa dengan kita join ke cara mengatasinya dengan kita bisa join ke seminar-seminar dan mengikuti organisasi-organisasi yang berkaitan dengan politik untuk menambah wawasan. Kemudian apa harapan dan ekspektasi Anda terhadap calon pemimpin yang akan terpilih dalam pemilu nanti, Mas? Baik, harapan saya yaitu mendapat pemimpin yang jujur, amanah, dan tidak korupsi yang terutama. Serta harus menepati janji-janjinya, ya, Mas? Iya. Nah, kesan dan harapannya kepada Pilpres kali ini apa, Mas? Semoga Pilpres 2024 berjalan dengan baik, lancar, dan mendapat presiden yang tepat. Nah, terima kasih, Mas, atas wawancaranya. Sekian, terima kasih ya, Mas. Ya, baik, sama-sama, Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama diri Anda. Perkenalkan, nama saya Ica Juliana Pramudita dan saya mahasiswa dari Universitas Alma-Ata. Sebelum saya tanya lebih lanjut terkait politik ini, saya akan bertanya pada Anda. Apakah Anda sudah tahu kapan dilaksanakannya pemilu presiden 2024? Tanggal 14 Februari 2024. Kemudian sebutkan secara urut calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Wakil presiden dan presiden pemilu 2024 yang pertama Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, yang kedua Ganjar Pranowo sama Mahfud, yang ketiga Prabowo Subianto
sama Gibran. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran media sosial dalam membentuk pandangan politik milenial? Peran media sosial dalam membentuk politik milenial yaitu banyaknya beredar kampanye lewat akun TikTok, akun Instagram, dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang cara mengatasi golput di pemilu 2024? Untuk mengatasi golput dalam pemilu, ada beberapa langkah. Yang pertama, pendidikan politik yang lebih baik. Yang kedua, sosial yang efektif, sosialisasi yang efektif. Yang ketiga, keterlibatan aktif pemuda. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas pemungutan suara. Yang kelima, mengurangi ketidakpercayaan terhadap politik. Dan pertanyaan terakhir yaitu, apa harapan dan ekspektasi Anda terhadap calon pemimpin yang akan terpilih dalam pemilu tersebut? Harapan kepada pemimpin yang akan terpilih nanti yaitu bisa mencapai visi misinya dan dapat menyejahterakan bangsa Indonesia. Sekian dari